kerja nggak bisa tinggalin anaknya. Saya bilang anak saya nggak ada yang jagain, itu gaji 30.000. Sedih, pengen nangis. Selama bertahun-tahun, Dewi, seorang ibu sekaligus pekerja rumah tangga, terpaksa membawa kedua anaknya ke tempat kerja. Pilihan itu kerap membuatnya ditegur pemberi kerja, tapi juga tak bisa ia hindari. Anaknya juga harus dia bawa menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki dengan jarak tempuh yang jauh. Dewi hanyalah satu dari jutaan keluarga di Indonesia yang membutuhkan pengasuhan alternatif, seperti fasilitas penitipan anak atau daycare. Sayangnya, tidak semua orang punya pilihan itu. Dewi beruntung karena suatu hari dalam perjalanannya menuju tempat kerja, ia tanpa sengaja menemukan daycare gratis. Saya selalu minta, ya Allah, gak ada jalan biar anak saya jangan ikut saya seperti itu. Nah itu jawaban saya ketemu di daycare. Alhamdulillah. Namun, kekhawatiran terhadap daycare masih menjadi hal yang umum di kalangan orang tua, terlebih setelah sejumlah kasus kekerasan di daycare sempat mencuat ke publik. Dibilang khawatir, nggak ada orang tua yang nggak khawatir ya. Nanti gimana ya, gurunya gimana ya, namanya maaf ya, sekolah gratis, takutnya diapa-apain, ada berpikiran seperti itu. Tapi semenjak seminggu saya lihat, bagus ya, saya jadi percaya. Beroperasi sejak Mei 2025, Taman Anak Sejahtera Arutala menjadi salah satu fasilitas pengasuhan gratis dari pemerintah bagi anak-anak keluarga prasejahtera atau berpenghasilan rendah. Meningkatnya kebutuhan daycare di Indonesia seiring bertambahnya keluarga dengan kedua orang tua bekerja mendapat perhatian di tingkat nasional. Presiden Prabowo pun menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas penitipan anak termasuk rencana menghadirkan daycare di kawasan industri bagi para buruh. Bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun, tingginya kebutuhan ini belum diimbangi dengan ketersediaan layanan yang memadai. Hingga 2025 tercatat sekitar 2.593 daycare di Indonesia dengan mayoritas atau 98,8%-nya dikelola oleh swasta. Sedangkan 1,2% sisanya atau hanya sekitar 30 daycare dikelola oleh pemerintah. Dari jumlah tersebut, sekitar 20% belum memiliki standar operasional baku, dan 44% lainnya bahkan belum memiliki izin. Di sisi lain, kasus kekerasan terhadap anak juga terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mencatat, hingga tahun 2025, kekerasan terhadap anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Hampir setengahnya merupakan kekerasan fisik dan psikis yang terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di tempat penitipan anak. Rentetan kasus dugaan kekerasan di daycare dalam beberapa waktu terakhir menjadi alarm serius terhadap pentingnya regulasi daycare, termasuk pengawasan dan perizinannya. Kebutuhan itu ada di kelas menengah, mereka memang betul-betul menangkap kebutuhan itu ada buat mereka. Di sisi lain, kami juga bertemu dengan anggota masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Mereka paham sebetulnya dan tahu ada kebutuhan ini. Tetapi persoalan trust ini memang besar sekali ya. Bisa percaya nggak sama orang yang akan mengasuh. Standarisasi itu penting ya. Penting banget gitu. Karena itu nanti akan memberikan jaminan. Kualitas tenaga pengelola dan pengasuh menjadi salah satu sorotan, terutama dalam memastikan keamanan dan perkembangan anak. Data menunjukkan sekitar 67% tenaga pengelola daycare yang tercatat belum tersertifikasi. Kondisi ini membuat standar pengasuhan di daycare menjadi sangat bergantung pada masing-masing pengelola dan tenaga pendidik di lapangan. Rumit, cukup rumit, sabar. Itu nomor satu nggak sih? Harus ceria ya, tegas juga. Maksudnya tegas itu saat misalkan anak melakukan kesalahan, kita kasih tahu konsekuensinya. Tapi kita kasih tahu juga solusinya. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan satuan tugas pengawasan daycare lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan terhadap anak di daycare. Di balik berbagai persoalan dan upaya pembenahan itu, jutaan orang tua pekerja tetap harus mengambil keputusan setiap harinya. Menitipkan anak sambil berharap mereka tumbuh aman dan bahagia. Sejak dititipkan ke daycare tahun lalu, Kevin, anak sulung Dewi, tak perlu lagi ikut ibunya ke tempat kerja. Pengeluaran Dewi pun berkurang, sehingga ia bisa mulai menabung, termasuk untuk ulang tahun putranya yang berusia 6 tahun ini. Anak saya biar sehat, biar jangan kayak saya, biar sukses. Ya bahagia banget bisa. Kita berbagi juga kan, walaupun nggak seberapa, biar dia juga tahu di rezeki kita tuh ada rezeki orang lain. Saya selalu ngajarin itu sama dia.